Hari Minggu pergi ke kota Tegal. Ingat pesan ibu, beli buah markisa. Teruntuk kalian generasi milenial, ayo awali hari dengan bismillah. Tak terasa sudah setahun lebih kita hidup dalam kondisi yang kurang maksimal. Tentunya banyak sekali cerita dalam suka maupun duka. Nah, gimana nih kabar kalian? Masih semangat untuk mewujudkan semua mimpi? Atau frustasi mikirin pandemi yang belum hilang dari permukaan bumi? Ya, semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu semangat dalam menjalani hidup yang tentunya banyak sekali rintangan. Tapi siapa sangka jika pandemi ini mengajarkan kita berbagai hal, di antaranya rasa empati yang tinggi kepada sesama manusia, pentingnya menghargai waktu, dan yang tak kalah penting mengajarkan kita untuk selalu hidup bersih dan sehat. Kalian tahu nggak sih, ternyata pandemi COVID ini bukan pertama kalinya terjadi di bumi, karena fakta sejarah menunjukkan bahwasanya pandemi adalah peristiwa berulang-ulang yang sudah tercatat sejak tahun 1700. Dalam 100 terakhir, interval antar pandemi flu berkisar antara 10 dan 50 tahun sekali. Nah, supaya kalian lebih tahu spesifiknya, ternyata wabah sendiri mempunyai definisi sekaligus penyebabnya loh. Jadi menurut Cambridge Dictionary, pandemi adalah penyakit berbahaya yang menginfeksi banyak orang sekaligus berjangkit serempak di mana-mana. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia Besar Indonesia, pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Pandemi muncul dari epidemi, yaitu wabah penyakit yang terbatas pada satu bagian wilayah, seperti satu negara. Maka suatu penyakit tersebut menjadi pandemi bila tersebar luas dan membunuh banyak orang sekaligus dapat menular kepada manusia. Sedangkan menurut WHO, pandemi mulai terjadi ketika memenuhi 3 kondisi. Yang pertama, munculnya penyakit baru pada populasi. Selanjutnya, agen menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit serius. Dan yang terakhir, agen menyebar dengan mudah dan berkelanjutan di manusia. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita akan berdiskusi mengenai hal apa saja sih yang perlu dilakukan khususnya bagi kalian generasi muda atau bahasa kerennya itu ya, generasi milenial, agar mereka semua selalu menerapkan hidup positif melalui pengembangan dan motivasi diri. Oh iya, dari timur ke barat, dari tadi kita belum perkenalan nih. Perkenalkan, nama saya Fatin, gadis pendiam yang penuh misteri. Pernah gak sih kalian merasakan fase di mana kalian benar-benar down? Atau bahkan tidak ada kemauan untuk melanjutkan semua mimpi yang sudah kita bangun? Pastinya sangat disayangkan sekali ya jika di antara mereka kehilangan motivasi sekaligus kepercayaan kepada diri sendiri. Sebenarnya jika dilihat dari titik permasalahan tersebut adalah bagaimana cara kita menerapkan aura positif dalam menjalani kehidupan. Tentunya tidak lepas dari mengembangkan skill dan yang terpenting percaya kepada diri sendiri. Ada pepatah mengatakan, seorang pemenang adalah pemimpi yang tidak pernah menyerah. Dan tahu nggak sih, guru saya waktu ngaji dulu pernah berkata nih teman-teman, fitrah setiap manusia mempunyai anugerah berupa potensi diri
yang sangat luar biasa. Namun terkadang kita tidak mengetahuinya. Padahal nih ya, jika potensi yang kita miliki ketika kita sudah asah, ketika kita sudah latih, pastinya nikmatnya juga kembali kepada diri kita sendiri. Ngomong-ngomong, apa sih nikmat yang kita dapatkan ketika kita sudah melatih skill yang kita punya? Nah, berikut ada 3 manfaat ketika kita sudah melatih potensi atau skill yang kita punya. Yang pertama yaitu kalian akan mudah berinteraksi dengan golongan muda maupun golongan tua, karena secara tidak langsung kalian akan memasuki dunia mereka. Dan selanjutnya kalian sangat mudah untuk mendapatkan relasi yang cukup luas, karena orang akan nyaman ketika berdiskusi dengan kalian. Karena untuk berbicara pun sendiri itu juga ada aturannya loh teman-teman. Dan yang terakhir pastinya kehadiran kita sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat. Wah, siapa sih yang gak ingin merasakan itu semuanya? Tapi lagi-lagi ya, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu banyak sekali rintangan. Nah, untuk mendapatkan itu semua pastinya nih ada prosesnya dong, kan gak ada yang instan ya. Lalu hal apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mengasah suatu potensi yang kita miliki? Langsung aja kita simak dan jangan lupa diterapkan ya, khususnya bagi kalian yang ingin menggapai semua mimpi-mimpi kalian yang belum terwujud. Yang pertama yaitu pastinya kenali diri kalian sendiri. Kalian mampunya di mana, kalian sukanya di mana. Dan yang kedua yaitu cari tahu kelebihan dan kekurangan pada diri kalian. Setelah itu yang terakhir, terbuka kepada orang yang ingin mengasih kita saran ataupun kritik. Gimana ayo? Sudah tahu bukan apa yang perlu kita lakukan untuk mengembangkan potensi yang kita punya? Kalau pesan dari saya sih, berproseslah dengan baik dan maksimal agar hasilnya sesuai dengan harapan dan keinginan. Selain itu, harus tetap sabar ya, dan selalu hargai setiap usaha kecil yang kalian lakukan. Ingat, putus asa boleh, yang tidak boleh ketika kalian mulai menyerah. Dan ingat, selesaikan apa yang sudah kalian mulai. Tapi siapa sangka sih ketika kita sudah memulai sesuatu, ketika kita sudah memulai membangun, banyak sekali rintangannya. Salah satunya, dan ini sangat berbahaya ketika kita memulai rasa itu, apalagi kalau bukan kehilangan motivasi kepada diri sendiri. Padahal nih, memotivasi diri sendiri itu perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental, terutama ketika kalian mulai merasa kurang yakin dan tidak semangat saat mencapai suatu tujuan, karena yang memahami diri Anda hanyalah diri Anda sendiri. Lalu, tindakan seperti apa sih yang perlu kita lakukan agar motivasi bagi orang lain sekaligus memotivasi kepada diri sendiri? Pada tahapan ini ada 3 tahap yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu hargai keputusan yang telah kalian ambil. Jadi, jangan terlalu terfikir ketika kalian sudah mengambil suatu jalan. Selanjutnya, termotivasi dalam melakukan segala hal yang positif yang pernah kalian lakukan. Yang ketiga, tetap semangat dalam mengejar cita-cita pastinya. Namun, harus tetap waspada ya, karena tidak semua orang suka ketika kita mulai sukses, dan tidak semua orang mendukung akan apa yang kita mulai bangun. Dan anyway, yang terakhir yaitu jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain, karena ketika kalian membandingkan diri Anda sendiri, khawatirnya kalian tidak percaya lagi dan kalian kehilangan motivasi atau kepercayaan kepada diri kalian sendiri. Nah, gimana nih? Sudah paham bukan? Bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak? Karena seiring bertambahnya usia kamu,
akan menemukan kamu akan memiliki dua tangan, satu untuk diri sendiri dan yang lain untuk membantu orang lain. Sebab nikmat dan duka yang kini kau rasakan, kelak mungkin ia akan menjelma menjadi sesuatu yang begitu makna. Ingat, kita adalah bagian dari mimpi mereka yang belum terwujud. Maka dari itu, ayo bersama-sama untuk menjadi generasi muda yang selalu produktif sekaligus inovatif. Dan sebelum Fatin mengakhiri diskusi ini, jangan lupa ya, terapkan pola hidup yang positif. Jalan-jalan sambil bernyanyi, bernyanyinya di tengah jalan. Ayo bersama mewujudkan mimpi sembari tetap bergandengan tangan. See you!